sesi. Nah 16 sesi itu kan mau kita padatin tuh ya. Jadi 4 sesi. Jadi ini kira-kira ikhtisarnya tentang haid dan istihadah ketentuannya dalam syariat. Sebelumnya saya mau tes dokter dulu seberapa jauh pemahaman teman-teman jamaah semuanya tentang haid dan istihadah. Kalau udah pas semua pertanyaannya bisa dijawab semua, kita tutup. Wassalamualaikum. Berarti nggak jawab. Emang bisa jawab. Kayaknya asisten saya di bawah ya. Iya. Tunggu. Saya udah mulai kajian. Nah, iya, ntar aja saya lagi ngaji. Oh, siap. Gini, pertama, haid itu maksimalnya berapa hari? 14 hari. 14 atau 15 ya? 14 ya. Minimalnya berapa hari? Nggak. Nggak ada. Satu hari. Ada. Satu. Hari 3. Kalau kita keluar darah selama 20 hari, gimana cara menentukan mana haid, mana yang bukan haid? 14 hari pertama haid, berikutnya bukan haid. 15 ya itu. 15 apa 14 aku lupa. Nah, misalnya keluar darah nih 20 hari. Ini kira-kira gimana caranya tahu mana yang haid, mana yang bukan haid? Sampai 15 hari. Sampai 15 hari misalnya bukan haid gitu ya. Oh iya, lupa. Tapi kedengeran kan ya? Itu yang nggak kedengeran ya? Kedengeran sih. Biar makin. Halo, enakan yang mana begini? Gini aja ya, biar saya kagak kayak orang tarik urat gitu. Iya. Kalau perhitungan haid sesederhana itu, ngapain orang di Fakultas Syariah belajar fikih darah wanita 2 semester? Tahun. Jadi fikih darah wanita itu, kayaknya ada yang mau sholat. Silakan masuk, nggak apa-apa Bu. Sebelah sini. Oh sebelah sana bisa? Ada. Oh. Jadi fikih darah wanita itu termasuk satu di antara judul-judul fikih yang kebanyakan mahasiswinya dapat nilai C gitu. Di antaranya yang sering dapat C itu dalam fikih ya di Fakultas Syariah itu pertama fikih waris, 2 fikih muamalat keuangan syariah, 3 fikih darah wanita gitu ya. Itu yang sering bikin dapat cek mulu gitu mahasiswa-mahasiswinya. Nah, apalagi mahasiswa ya, tambah nggak kebayang dia. Nah, jamaah sekalian, haid dan istihadah itu kita akan mulai dari muqaddimahnya yaitu janabah. Jadi janabah itu apa? Janabah itu artinya hal-hal yang menyebabkan wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu ada 6, boleh disebutin teman-teman semuanya jamaah sekalian. Biasanya di beberapa tempat yang bisa nyebut cuma 3. Coba jamaah KPK bisa nyebut berapa dari 6? 1. Haid. 2. Nifas. 3. Berhubungan badan. Coba 3 lagi 4. Itu haji apa mau ihram? Mau ihram nggak wajib, sunnah aja. Apa ya? Wajib. Keluar mani. Nah, nomor 4. Ya. Nomor 5. Meninggal dunia. Meninggal, oh iya. Di sini satu-satunya dia nggak boleh mandi sendiri. Sampai inhal. Kalau saya mandi sendiri nggak jadi meninggal. Satu lagi, wiladah atau melahirkan. Melahirkan dan nifas itu 2 hal yang berbeda. Melahirkan yang lahirin, nifas ya nifas, itu ya. Jadi kalau ada orang melahirkan terus mengalami nifas, ya, kalau dia melahirkan terus nifas berarti mengalami 2 kali hadas besar. Tapi habis melahirkan terus nifas itu nanti mandinya sekali apa 2 kali? Sekali. 2 apa 1? 1 apa? 2. 1 apa 2? Untung bukan pilpres nih, gak apa-apa ya. 1 apa 2? Kali aja ya. Oke, saya ganti pertanyaannya ke hadas kecil. Kalau orang udah wudhu, OTW ke masjid, dia kentut 3 kali. Sampai masjid wudhunya sekali apa 3 kali? Sekali. Oke. Dengan 1 kali mandi semua hadas besar hilang, tenang aja. Nggak usah
1 kali mandi, keluar kamar mandi, ya Allah tadi karena melahirkan ya. Ini mau mandi lagi nih gara-gara nifas, nggak usah. Masuk angin Bu nanti. Wudhunya juga sekali aja, semua hadis kecil tuh hilang. Begitu juga berfungsi sebaliknya. Ada orang mau traveling, dia bekal 10 kali wudhu. Dia bilang kalau ketut sekali masih ada cadangan 9. Bisa nggak kayak gitu konsepnya? Ya nggak bisa lah. Mau 100 kali wudhu, 100 kali wudhu itu hilang semuanya dengan 1 kali kentut. Oke ya, oke. Ini ya. 6 penyebab mandi. Penyebab mandi itu disebut dengan janabah. 3 diantaranya hanya terjadi pada perempuan saja. 3 yang lain terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu mengalami 6 penyebab hadas besar. Oke? Nah, yang 3 itu hanya terjadi pada perempuan, haid, nifas dan melahirkan. Ya, itu hanya terjadi pada perempuan saja. Perempuan tulen maksudnya ya. Perempuan yang nggak tulen nggak bisa. Walaupun secantik apapun kecantikannya buatan dokter, tetap aja rahimnya nggak buatan dokter ya. Oke, baik. Kita akan bahas 3 macam darah ini ya. Mungkin yang di pintu kesini kali nggak apa-apa kali ya. Sian yang baru datang ya Bu ya. Iya. Cuman seneng banget pamali duduk di dekat pintu tuh kata orang tua. Kata orang tua kalau duduk di dekat pintu apa? Ngalangin pintu ya. Tapi kalau kata orang dulu kalau duduk di pintu apa? Ngalangin jodoh. Nah tuh. Ngalangin dulu katanya. Iya, kalau nyapu harus bersih, kalau enggak brewokan. Emang dia pengen yang brewokan. Kayak bersih. Iya, setengah bule Arab, bule mana katanya, nggak apa-apa dah, sengaja dia nggak bersih biar dapat orang bule. Ada bule, ada Pak Le. Darah wanita, haid, nifas, istihadah, semua darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang bersumber dari rahimnya pasti terdefinisikan di salah satu ini. Kalau dia nggak haid, ya nifas. Kalau nggak nifas, ya istihadah. Udah gitu aja. Nggak ada yang lain. Kemutihan bukan darah. Ini darah. Tuh, darah wanita. Tuh ya. Darahnya darah merah, bukan darah putih. Kalau darah putih namanya nanah, bukan darah. Itu namanya bisul. Ini kita ngomongnya darah merah, gitu ya. Bukan darah putih leukosit itu. Oke, haid itu cirinya yang paling inti, keluarnya itu karena memang organ reproduksinya sehat. Justru dia keluar haid karena organ reproduksinya sehat, bukan karena penyakit. Tapi karena luruhnya dinding rahim yang menebal akibat datangnya masa subur dan tidak dibuahi oleh air mani. Oke. Kita kalau ngomongin air mani, mim nun ya bukan MONY, beda. Itu mani yang lain. Nah, kalau nifas sebabnya melahirkan. Nanti kita akan bahas di sesi 2 tentang nifas. Saya skip dulu. Kemudian istihadah. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan tapi tidak disebut haid, tapi juga tidak disebut sebagai nifas. Otomatis ini namanya istihadah. Jadi kalau ditanya darah penyakit ya istihadah, bisa jadi. Atau jangan-jangan dia bukan darah penyakit, bisa jadi juga. Pokoknya bukan haid, bukan nifas, keluar dari kemaluan, itu istihadah namanya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada hari-hari yang biasanya dia ketahui dan gara-gara sehat, bukan gara-gara penyakit. Bisul bukan termasuk haid, Bu. Kenapa? Karena nggak datang dari rahim. Emang dalam rahimnya ada bisul nggak? Darah yang disebabkan penyakit, habis operasi pengangkatan miom, kista dan lain sebagainya bukan haid. Oke. Istihadah itu tidak memenuhi syarat haid dan nifas. Ya. Dan istihadah ini bukan hadas besar. Istihadah ini bukan hadas besar. Jadi orang yang mengalami istihadah dia tetap wajib sholat. Tetap boleh beribadah yang lain-lainnya. Nah, tuh kan. Benar tuh, jangan dekat pintu pamali kata orang tua. Nah, yang baru datang yang ngalingin dantan. Nah. Oke, baik. Sekarang kita untuk
mencari tahu perbedaan haid dan istihadah itu, sebelumnya gini, gimana cara kita bedain haid dan istihadah? Pertama kita harus tahu dulu ciri-cirinya haid itu apa. Ciri-cirinya haid itu setidaknya ada 3 kriteria. Pertama dari warnanya, kedua dari usia perempuan yang mengeluarkan darah, yang ketiga dari durasinya. Pertama dari warnanya dulu. Warna darah haid itu 5 macam. Tapi yang paling sering itu hitam, merah, coklat. Biasanya kuning atau keruh itu adalah di akhir-akhir masa haid biasanya. Kalau mungkin dari sisi kedokteran gitu ya, mungkin yang disebut dengan haid hanya yang 3 tadi, hitam, merah, sama coklat. Tapi di fikih ternyata kuning sama keruh itu mau dibilang kuning enggak, putih juga enggak, abu-abu juga mungkin, butek kali ya kita bilang. Gitu kira-kira. Nah, jadi 5 warna ini, kalau misalnya di akhir-akhir warna kita itu udah kekuningan gitu-gitu ya, jangan dulu. Kecuali kalau kita mengenali gini, keputihan saya biasanya warnanya kayak gini nih, ada lendirnya. Nah, kalau ada lendirnya berarti itu keputihan. Kan ada orang keputihannya itu kekuningan ada. Itu nggak sehat sih sebetulnya. Kalau namanya keputihan tuh putih ya, gitu. Kalau dia kuning harusnya nggak keputihan namanya. Kekuningan bu, dikira gorengan. Tapi ada orang yang keputihannya memang agak kekuningan, katanya juga ada yang kehijauan katanya. Mungkin karena berbakteri kali ya, karena jarang jaga kebersihan, harusnya nggak ngerti juga. Apa biru bu? Darah biru. Darah biru tuh ulat sutra. Oke. Nah, 5. Dalilnya apa bahwa di dalam fikih itu haid itu masih dianggap haid yang kuning ataupun yang keruh? Gini, satu hari ada seseorang sahabiah datang pada Aisyah. Bu, artinya sahabiah apa? Sahabat perempuan. Sahabat apaan? Bestie gitu. Bukan, sahabat tuh dalam bahasa Arab tuh bukan. Kalau sahabat dalam bahasa Arab itu bukan sahabah gitu. Ya teman aja, sadiqah. Gitu. Tapi kalau misalnya sahabah itu orang laki-laki, kalau perempuan sahabiah. Laki-laki atau perempuan yang pernah ketemu dengan Nabi secara langsung dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, itu namanya sahabat atau sahabiah. Kalau dia pernah ketemu sama Nabi, tapi dia baru masuk Islam setelah Nabi wafat, itu namanya bukan sahabat. Atau dia pernah ketemu Nabi dalam keadaan dia Muslim, begitu Nabi meninggal dia murtad, meninggal dalam keadaan murtad dianya, itu juga bukan sahabat namanya. Itu ya. Jadi paham ya, sahabat ya, bukan bestie ya. Oke, baik. Ada seorang sahabiah, dia datang pada Aisyah. Dia bawa kapas basah kekuning-kuningan. Terus dia bilang sama Aisyah, Aisyah tanya dong, ini saya udah kekuning-kuningan nih, udah nggak merah lagi, udah nggak hitam lagi. Saya udah boleh nggak mandi biar saya bisa segera sholat? Apa kata Aisyah? La ta'jalan, jangan buru-buru sampai hatta taraina al-qassa al-bayda, sampai kamu mendapati al-qassa al-bayda. Al-qassa al-bayda itu maknanya 2. Jadi ciri-ciri udah suci dari haid itu ada 2. Pertama, dia sudah mendapati adanya keputihan. Lendir itu loh. Lendir keputihan itu sudah didapati gitu kan. Itu berarti udah suci haidnya. Yang kedua, al-qassa al-bayda makna yang kedua adalah kapas yang benar-benar putih tanpa bercak apapun. Maka kalau kita ingin tahu kita udah suci atau belum, jangan hanya berpacu apa berpaku? Mengacu. Ya itu. Jangan hanya mengacu pada pembalut. Karena bisa saja darah masih keluar, tapi saking sedikitnya enggak jatuh ke pembalut. Jadi caranya adalah kapas dibasahin atau tisu putih dibasahin. Kalau tisu basah yang ada alkoholnya jangan takut iritasi ya. Dicolek ke lubang vagina. Kita lagi duduk di kloset gitu kan. Kalau klosetnya jongkok ya jongkok, nggak duduk ya. Dicolek ke, mohon maaf nih, ke vaginanya. Kalau masih ada bercak, jangan mandi dulu. Berarti belum suci gitu. Ya, karena standarnya di situ, bukan di pembalut. Karena bisa saja nggak nyampe pembalut gitu. Sudah nggak ada bercak, mandi kita.
Gitu ya. Ini saya udah suci, udah nggak ada nih. Berarti udah suci saya, mandi, sholat. Soal nanti ternyata 3 jam kemudian keluar lagi ngisi darah, kita kan diprema badan sendiri gitu ya. Ya urusan itu kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Ya keluar darah lagi, oh berarti ini belum keluar nih darah saya, stop lagi sholatnya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi hitam, merah, coklat dan kuning. Sekarang kalau tadi dari warnanya, sekarang dari sisi usianya. Minimal perempuan itu dianggap mulai haid itu kalau usianya mencapai 9 tahun hijriah. Kurang dari itu keluar darah bukan darah haid. Dan dalam hal ini ilmu fikih sangat-sangat matching sama ilmu kedokteran. Di ilmu kedokteran pun 9 tahun minimal. Kalau di ilmu fikih 9 tahunnya bukan 9 tahun Masehi tapi 9 tahun hijriah. Jadi walaupun dia belum berulang tahun ke 9 Masehi, tapi udah 9 tahun hijriah, keluar darah, itu udah bisa dianggap sebagai haid. Teman-teman jamaah sekalian, kalau ulang tahun Masehi apa hijriah? Ada nggak kira-kira misalnya, saya hari ini ulang tahun gitu, saya awal Muharram gitu misalnya, ada nggak? Bisa 2 kali ulang tahun loh setahun ya. Jadi kalau suami Anda lupa dengan ulang tahun Anda, masih ada 1 lagi. Minta hadiah 2 kali aja. 9 tahun hijriah ya, oke. Atau setidak-tidaknya 9 tahun hijriah kurang 15 hari. Paling muda itu 9 tahun hijriah kurang 15 hari. Gitu. Nah, kalau ternyata dia baru berusia 8 bulan 8 tahun hijriah, 5 tahun apalagi, 6 tahun, 7 tahun, keluar darah dia, larikan ke rumah sakit. Itu bukan haid. Iya kan? Itu kan pernah tuh diberitakan anak umur 5 tahun perdarahannya nggak berhenti-berhenti. Emaknya bingung, anak saya baru 5 tahun masa iya haid, dibawa ke rumah sakit divisum ternyata habis diperkosa. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu abnormal. Dan itu soal 9 tahun hijriah ini sudah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dari sejak 14 abad yang lalu. Ya kan? Ilmu kedokteran nyusul pada akhirnya. 9 tahun ya. Kemudian maksimalnya itu tanpa batas. Karena tidak ada riwayat qaul sahabi. Qaul sahabi itu adalah pernyataan para sahabat. Hadis Nabi juga nggak ada. Al-Quran juga tidak menyebutkan usia maksimal perempuan mengalami haid. Sehingga para ulama itu hanya based on penelitian dan metode mereka dalam mengambil kesimpulan. Sehingga nanti hasilnya beda-beda. Madzhab Hanafi bilang maksimal 50, di atas 50 keluar darah katanya bukan haid. Wah, belum kenal Desi Ratnasari berarti. Ya kan, Desi Ratnasari masih haid udah di atas 50 dia. Nggak tahu deh masih haid apa enggak. Nggak kenal sih sayanya juga. Tapi masih seger sih orangnya. Sofia Latjuba, Bu. Waduh, kalah tuh anak 18 tahun ya. Oh, gitu kan. Nah, kalau madhab Maliki itu maksimalnya bilang 70 tahun. Di atas 70 dianggap bukan haid. Di Maliki ya. Nah, sekarang di Indonesia paling banyak kan madhabnya Syafi'i. Di Syafi'i tidak ada batasannya. Infinity. Nggak ada. Pokoknya di umur berapapun, kalau dia mengeluarkan darah yang ciri-cirinya sesuai dengan haid, maka dia masih dianggap haid. Misalnya dia umur 75 kali Bu, keluar darah haid dia, berarti itu haid. Ciri-cirinya, warnanya, durasinya, sifat-sifatnya, semuanya mirip sama darah haid, ya udah dia haid gitu aja, selesai, gitu kan? Karena orang itu beda-beda gitu badannya, beda ras, beda gaya hidup. Nggak usah umur 70-an, umur 40 ada, umur 40 aja ada yang udah menopause kok. Dia mager, kerjaannya depan HP sama depan TV doang gitu kan. Makanannya yang sampah-sampah semua, junk food, fast food, apalah gitu ya. Nggak pernah real food dia makan. Apalah gitu, pokoknya yang kayak gitu-gitu kan bisa mempercepat menopause. Nah kalau kayak gitu ngomong ke dokter dah. Nah sekarang durasi, nah ini penting, sangat amat penting sekali. Saya butuh waktu untuk menjelaskan durasinya. Yang pasti durasinya haid itu minimalnya 1 hari 1 malam atau equal dengan 24 jam. Jadi kalau sehari semalam nggak berhenti-berhenti darahnya, dari jam 6 pagi ke jam 6 pagi lagi nggak berhenti darahnya, pastilah ada berhenti beberapa detik, kalau nggak ya anemia kali kalau nggak berhenti sama sekali.
Berhentilah beberapa menit, keluar lagi, berapa menit, keluar lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu udah haid itu. Tapi pertama kali dia nggak sholat, dari sejak tetes pertama keluar udah nggak sholat. Tapi untuk make sure apakah ini haid atau tidak, darahnya mencapai 24 jam atau tidak, baik dalam 1 hari 1 malam atau dalam beberapa hari, yang penting 24 jam. Contoh, dia darahnya nggak terlalu lancar sih. Hari pertama dia keluar 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam, lalu nggak keluar sama sekali. Darah apakah ini? Haid. Kenapa? 30 jam lewat 24 jam. Sekarang dia ngeflag. Hari pertama ngeflag 3 jam, hari kedua ngeflag 3 jam. Begitu sampai 5 hari ngeflag masing-masing harinya tuh 3 jam. Kali 5 hari berapa jam? 15 jam. Maka 5 hari yang keluar dia flag tiap harinya 3 jam. Itu istihadah semuanya. Gitu. Itu ya. Wow, itu kodoknya tahu itu Bu. Kan dia mulai keluar flag, dia yakin ini haid kan. Habis itu kan dia nggak sholat. Sampai 5 hari nggak sholat kan. Habis itu ditunggu-tunggu dia kagak datang-datang lagi. Ya bulan datanglah gitu. Kayak iklan apa gitu dulu. Iya kan? Nah, 5 hari ngeflag 3 jam per hari, dia nggak sholat 5 hari. Ditunggu-tunggu nggak datang lagi. Fix lah ini istihadah saya, mandi. Dia nggak usah mandi, orang itu istihadah. Begitu dia fix, berarti saya istihadah di 5 hari. Kirain haid, ternyata bukan. Gitu ya. Nah, ya udah dia sholat aja. Nggak usah mandi. Kenapa? Orang itu bukan haid kok. Dia udah paling cebok gitu kan. Cebok aja. Habis itu dia wudhu, habis itu dia sholat. Nah, kodok tuh dia. Berarti kodoknya berapa banyak? 5 hari kali 5 waktu. Berapa tuh? 5 kali 5 25 sholat raweh itu Bu. Iya kan? Raweh itu berarti. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi keluar darah nih, kadang hari pertama nggak lancar, hari kedua lancar, 3 lancar, udah selesai lah itu ya. Maksimalnya kalau minimal itu dihitung dalam ukuran jam. Jadi gini Bu, dari hari pertama sampai hari ke-15, walaupun cuma 2 jam, hari ke-15 berhenti, itu haid semuanya. Walaupun perharinya cuma 2 jam, itu haid semua 15 hari. Itu ya. Tapi kalau misalnya sehari 5 jam, besoknya 5 jam nggak keluar lagi, itu adalah istihadah. Oke, baik. Kalau tadi minimal terhitung dalam hitungan jam, maka maksimalnya itu terhitung dengan hitungan hari. 15 hari, 15 malam. Ya. Jadi 15 hari bukan 15 hari kali 24 jam, bukan. 15 hari, 15, jangan dihitung jam, tapi hari. Artinya kalau dia sudah melewati lebih dari 15 hari keluar darah, maka kita akan memilah mana di antara hari-hari ini yang haid dan mana di antaranya yang istihadah. Yang paling sering terjadi pada perempuan dalam penghitungan, dan ini adalah kesalahan yang sudah mengakar di mana-mana, adalah kalau dia keluar darah lebih dari 15 hari, dia pangkas asal aja. Ya udahlah 15 hari haid, sisanya istihadah gitu. Nyari deh di kitab fikih manapun nggak ketemu. Nggak tahu kenapa, dari mana itu salah paham. Karena salah pahamnya gini, maksimal haid itu 15 hari ya. Ya udah, berarti kalau lebih dari 15 hari istihadah gitu. Padahal bukan seperti itu. Maksimal haid memang 15 hari. Tapi kalau orang keluar darah lebih dari 15 hari, belum tentu yang 15 hari pertama itu haid semua. Bisa jadi haidnya cuma 10 hari pertama, bisa jadi 7 hari pertama, bisa jadi 12, bisa jadi 13, bisa jadi istihadah dulu baru haid. Tergantung kasusnya. Makanya kita belajar hari ini. Oke, baik. Tenang Bu, saya tahunya juga pas lagi kuliah. Ciri haid sesuai dengan durasinya. Nah gini, total durasi keluarnya darah mencapai minimal 24 jam tadi udah ya. Dan darah tidak keluar melewati 15 hari. Walaupun terputus-putus, yang penting dia berhenti total di hari ke-15, itu haid semuanya. Ini contohnya. Hari ke-1 sampai 10 dia keluar darah lancar. Hari ke-11, 12, 13 tiba-tiba darah berhenti. Hari 14, 15 darah keluar lagi dan nggak keluar lagi. Hari ke-16 juga nggak keluar. Hari ke-17 juga nggak keluar. Pokoknya udah berhenti di hari ke-15. Anggaplah 15 malam gitu ya. Hari ke-15 jam 23.59. Nah,
hampir ganti hari tuh. Ya pokoknya hari ke-16 dan seterusnya udah gak keluar sama sekali. Maka yang dianggap sebagai haid adalah 15 hari itu haid semuanya. Termasuk macetnya. Macetnya hari ke-11, 12, 13 dalam istilah ilmu fikih namanya naqo. Apa? Naqo. Nun, qaf, alif ada hamzanya di atas, ting gitu. Naqo. Itu namanya macet di tengah-tengah haid terjemahannya. Itu ya. Suci sementara, suci bohongan. Nah, itu naqo namanya. Nah, dalam kasus seperti ini, mandinya kapan, Bu? Hari ke-11 atau hari ke-15? Nah, siapa yang bakalan tahu tuh hari ke-14 bakalan keluar, ya kan? Kita kan bukan cenayang, Bu. Kita belum tentu tahu darah bakal keluar apa enggak lagi, kan? Maka yang pasti hari ke-11 pasti kita mandi. Mandi dong, sholat dong, apalah segala macem. Hari ke-14 keluar lagi darahnya, ya pakai keluar lagi, gitu kan? Oh berarti darahnya belum tuntas, macet doang kali, kurang jalan kaki apa gimana, tahu dah. Ya, hari ke-15 baru dia berhenti. Maka di hari ke-15 darah berhenti total, mandi lagi. Dan ini mandi janabah yang sesungguhnya. Yang tadi ya sesungguhnya juga sih. Cuman pada akhirnya keluar darah lagi gitu loh, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa hukumnya kita sholat di hari ke-11, 12, 13? Hukumnya wajib. Kenapa? Karena pada saat itu kita yakin sudah suci, maka kita wajib sholat. Tapi kalau kita puasa, walaupun tidak dosa, nggak dosa kita puasa di hari itu. Kenapa? Ya karena kita yakin udah suci kan. Tapi dianggap nggak sah. Kalau ini kejadian di Ramadan, maka dia kodoknya 15 hari, jangan dipotong 3. Oke? Jangan 15 dipotong 3. Kan udah puasa gitu ya. Iya sih, tapi secara hitungan dan hukumnya kita puasa di hari yang masih terhitung haid. Gitu. Ya salah darahnya sendiri, bukan salah kita, kata gitu. Ya enggak sih. Tapi sia-sia enggak tuh puasanya? Enggak lah, dapat pahala pastinya. Pahalanya sih dapat, tapi qadanya juga wajib gitu. Ya kayak orang lagi puasa, Bu. Orang puasa nih dari subuh, ya kan? Puasa dia. Tiba-tiba 5 menit sebelum azan keluar darah haidnya. Iya kan? Udah berasa gitu kan? Misalnya nih 5 menit, udah siap semua di atas meja, udah kita siapin 5 menit sebelum maghrib tiba-tiba kita berasa ada yang keluar. Ya. Apa yang akan Anda lakukan ketika kayaknya berasa ada yang keluar dan emang udah tanggalnya? Cek apa enggak? Enggak, kayaknya bukan deh. Pura-pura nggak tahu. Ustaz, bukan. Apa kita biarin aja sampai maghrib? Ntar kita ngeceknya habis maghrib aja kali ya. Kalaupun ternyata darah kan taunya habis maghrib. Ini Bu kerjaan orang-orang yang tidak pernah mau menerima kenyataan. Jangan diem Bu, dicek. Dicek aja ke kamar mandi, kalaupun darah, ya sudahlah. Kodok nggak? Kodok. Pahalanya sia-sia nggak? Ya enggak lah, pahalanya mah dapet. Cuman secara hukum batal ya udah, tinggal kodok ntar dapat pahala lagi gitu loh. Tapi kalau ternyata yang keluar adalah keputihan, Alhamdulillah. ya, gitu kira-kira seperti itu. Nah ini juga sama. Pahala mah insya Allah lah urusan pahala mah. Tapi urusan kodok ya tetap kodok gitu. Oke baik, itu ya. Nah sekarang menentukan awal istihadah. Darah yang keluar lebih dari 15 hari. Kemudian yang pertama, kita menggunakan metode tamyiz. Nanti saya akan jelasin metode apa ini. Kalau nggak bisa, maka metode adat. Tamyiz itu adalah metode membedakan haid dan istihadah berdasarkan warna darahnya. Tamyiz itu artinya membedakan,